Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen investasi, yaitu mengenai pasar derivatif. Oke, apa itu pasar derivatif? Pasar derivatif itu adalah merujuk pada kontrak keuangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bersetuju untuk menjual atau membeli suatu aset atau komoditas tertentu. Kontrak ini yang kemudian menjadi objek yang dapat diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak penjual dan juga pembeli. Dengan nilai kontrak ini di masa depan mendatang akan dipengaruhi oleh perubahan harga aset atau komoditas yang mendasarinya. Misalnya pada awalnya itu instrumen derivatif yang diperkenalkan pada tahun 1949 di Chicago, yaitu tepatnya di Amerika Serikat, ketika para petani sedang menghadapi tantangan dalam panen gandum. Saat para petani panen gandum, harga gandum terus menurun karena kelebihan stok. Sebaliknya, ketika mereka tidak panen, harga gandum menjadi tinggi karena ketersediaannya yang terbatas. Kondisi itu yang menyebabkan kerugian bagi para petani juga. Ada beberapa jenis pasar derivatif. Yang pertama itu opsi atau call and put option, di mana opsi ini merupakan kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga dan jangka waktu tertentu. Yang kedua itu forward, yang ketiga itu swap, 4 futures, dan yang kelima itu warrant. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat pasar derivatif. Yang pertama, lindungi nilai hedging, yaitu misalnya perusahaan yang bergantung pada impor bahan baku dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci harga mata uang asing agar terhindar dari risiko perubahan nilai tukar yang merugikan. Yang kedua itu trading untuk mendapat potensi keuangan. Misalnya, trader dapat membeli kontrak futures minyak mentah untuk mendapatkan keuntungan jika harga minyak naik di masa depan. Yang ketiga itu efisiensi modal, di mana derivatif ini mungkin banget investor untuk mengendalikan posisi besar dengan modal lebih kecil dibandingkan harus beli asetnya secara langsung. Yang keempat itu diversifikasi portofolio, di mana instrumen derivatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi investasi, mengurangi risiko keseluruhan portofolio, dan meningkatkan fleksibilitas strategi keuangannya suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada risiko instrumen pasar derivatif, di mana yang pertama itu risiko pasar, risiko leverage, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko regulasi. Apa itu sih risiko pasar? Risiko pasar itu kita ambil contoh jika seorang investor ini ngebeli kontrak future emas dengan harapannya harga yang naik, tetapi harga itu malah turun, maka ia bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Yang kedua itu risiko kredit, di mana risiko gagal bayar oleh satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada juga risiko likuiditas. Beberapa kontrak derivatif komoditatif mungkin memiliki pasar yang terbatas sehingga sulit untuk menutup posisi tanpa mengalaminya kerugian. Yang keempat itu ada juga namanya risiko leverage, yang memungkinkan investasi mengendalikan nilai transaksi yang besar dengan modal yang kecil, tetapi juga meningkatkan potensi kerugian yang lebih besar dari jumlah investasi di awal mereka. Yang kelima itu ada yang dimaksud risiko regulasi. Apa itu sih? Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mengaruhi pasar derivatif. Gimana sih cara perkembangan pasar derivatif? Oke, di sini aku bakal ngejelasin perkembangan pasar derivatif yang dimulai dari sejak pandemi COVID-19 yang mencerminkan perjalanan yang penuh tantangan dan adaptasi yang dikepanikan awal investor pada keuangan, terutama yang pada mulanya itu di awal Maret 2020 menyebabkan signifikannya koreksi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mencapai lebih dari 25%. Namun, responsivitas pemerintah dan otoritas keuangan secara kolaboratif membantu mengatasi dampak ini. Pasar modal Indonesia menunjukkan pemulihan yang positif
dengan IHSG menguat hingga di atas 5.000 pada awal Juni 2020. Perlambatan perdagangan global sebagai dampak dari pandemi berdampak pada harga komoditas ekspor Indonesia seperti tembaga, batu bara, dan juga karet yang turun lebih dari 5%, yang dapat menyebabkan risiko kemampuan bayar korporasi yang mendapat kredit juga dari bank. Meskipun demikian, penguat pasar modal Indonesia juga dapat dilihat dari arus modal yang kembali positif, mencapai inflow neto sebesar Rp 7,1 triliun pada minggu pertama pada tahun 2020 di bulan Juni. Meski total arus modal keluar pada Januari-Mei 2020 mencapai 141,41 triliun, pentingnya mekanisme hedging semakin terasa di tengah kepastian dan pandemi yang menegaskannya, sehingga perlunya penguatan mekanisme. Selain itu, ada tantangan dan prospek pasar derivatif di masa depan. Yang pertama, regulasi yang lebih ketat. Yang kedua, kemajuan teknologi dan algoritma perdagangan. Dan yang ketiga itu totalitas pasar dan resiko sistematik. Ada juga perubahan infrastruktur pasar, perkembangan produk derivatif baru, dan juga globalisasi dan koneksi pasar. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ini ada kesimpulan, yang dimana dalam keseluruhan pasar derivatif di Indonesia itu sebenarnya mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandain dengan peningkatan volume perdagangan kontrak berjangka di Bursa Berjangka Jakarta atau yang disebut juga BBJ. Inovasi produk seperti kontrak berjangka, indeks saham, dan suku bunga, serta keterlibatan investor institusional, pertumbuhan pasar derivatif di Indonesia ini sudah tergolong lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia. Penggunaan instrumen derivatif seperti kontrak opsi, kontrak berjangka, dan juga kontrak penyerahan kemudian atau yang disebut juga SWAP atau swap yang diakui sebagai strategi yang efektif dalam mengelola risiko terkait fluktuasi harga aset di pasar. Para investor ini bisa disebut dapat menggunakan instrumen ini untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam portofolio investasi dan melindungi diri dari potensi kerugian. Sekian, terima kasih.